Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Kali ini saya bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, Bang Suryanata Islami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Terima kasih sudah hadir kembali. Ini kesekian kalinya kita akan diskusi mengenai persiapan pemilu 2024. Kemarin kita awal pertengahan 2002, ini sudah masuk 2023 nih Bang. Artinya bilang orang tahun politik ini. Dan kalau kita baca-baca di pemberitaan di media, ini tahapan sudah terus dilakukan ya. Betul. Terakhir ini PPS sudah dibentuk, PPK apalagi sudah semua dapatkan mulai perekrutan pantarih pendaftaran pemilih. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya Bang Surya, setelah penetapan partai politik peserta pemilu, pengundian nomor urut dan sebagainya, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara? Terima kasih. Kami mengapresiasi sebagai penyelenggara pemilu di Kaltara kepada teman-teman Tribun yang juga menjadi bagian yang berkonsentrasi ikut mengabarkan informasi tahapan di Kalimantan Utara. Alhamdulillah sejak Juli 2022 yang lalu tahapan pemilu 2024 sudah mulai terlaksana. Kemudian proses itu dimana kita sama-sama ketahui di awal ada pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU Republik Indonesia waktu itu, yang kemudian prosesnya berlanjut sampai di KPU Kabupaten Kota, kemudian kembali lagi ke pusat. Di mana kita sama-sama ketahui bahwa partai politik ditetapkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu untuk peserta pemilu 2024 sebanyak 17. Ya. Lalu kemudian bertambah satu lagi Partai Umat. Di mana sebelumnya Partai Umat ini pada saat rekap di tingkat nasional ada 2 provinsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kalau di Kaltara, alhamdulillah semua partai politik itu memenuhi syarat. Nah, lalu kemudian ada proses di Bawaslu, lalu kemudian selanjutnya mereka diberi kesempatan melakukan proses perbaikan dan akhirnya juga ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ya, nomor urutnya agak ngelompat. Jadi yang ditetapkan di awal mulai nomor urut 1 sampai 17. Lalu kemudian karena pada saat penetapan itu juga ada partai lokal, yaitu di Provinsi Aceh, itu yang kemudian selanjutnya mendapatkan nomor urut dari 18 sampai 23. Maka kemudian setelah itu barulah kemudian Partai Umat ditetapkan juga sebagai peserta pemilu dan dapat nomor urut 24. Oke. Nah, kemudian di akhir tahun kemarin, bulan Desember yang lalu, seluruh KPU provinsi berdasarkan tahapan itu kan menerima penyerahan dukungan untuk calon DPD. Calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Sejak tanggal 16 sampai tanggal 29 Desember yang lalu. Kemudian kami melakukan proses verifikasi dari dokumen yang diserahkan oleh bakal calon ini. Alhamdulillah dari tanggal 16 sampai 29 Desember kita menerima penyerahan sebanyak 17 bakal calon. Nah, alhamdulillah proses tahapannya sudah berjalan. Hari ini adalah proses verifikasi administrasi di kabupaten kota tahap kedua. Insya Allah pada tanggal 4 kami akan melakukan rekapitulasi administrasi di tingkat provinsi hasil verifikasi administrasi tahap kedua. Nah, ini menentukan di mana 17 bakal calon ini dalam saat proses rekapitulasi nanti yang kami lakukan di tingkat provinsi, kita akan melihat apakah kemudian 17
orang ini Lolos semua. sudah terpenuhi syarat minimalnya. Syarat minimalnya itu kan 1.000. Ya. 1.000 dan dinyatakan memenuhi syarat dukungannya. Nah, kalau kemudian dinyatakan memenuhi syarat keterpenuhan 1.000 minimal, maka dia akan kita ikutkan dalam proses pencuplikan sampel. Oke. Untuk mekanisme selanjutnya setelah sampel kita ambil akan dilakukan verifikasi faktual ke lapangan secara langsung. Insya Allah prosesnya akan kita lakukan mulai tanggal 6 sampai 26 Februari 2024. Itu di tingkat DPD. Iya, untuk calon DPD-nya. Kalau Qatar itu berapa anggota yang dipilih untuk DPD? Se-Indonesia sama. Jadi 4. Jadi memperebutkan 4 kursi calon senator. Jadi kita 17. Kalau kita flashback pemilu 2019 yang lalu ya, yang menyerahkan dukungan itu cukup banyak. Jadi dari 17 bakal calon itu kemudian akan dilakukan sampling verifikasi faktual itu, Pak? Ya, itu jadi berdasarkan KTP atau berdasarkan apa? Ya, jadi dokumen yang diserahkan di awal oleh mereka itu, yang kita verifikasi administrasi lalu kemudian dinyatakan memenuhi syarat, itulah yang kita cuplik sampel. Oke. Yang secara administratif sudah memenuhi syarat. Tapi kan perlu dibuktikan lagi, apakah benar yang sudah memenuhi syarat ini dalam verifikasi faktualnya memberikan dukungan kepada si calon ini untuk proses pencalonannya sebagai calon DPD. Tapi tidak 1.000 semua, diambil beberapa. Jadi mereka tentunya pada saat awal menyerahkan itu lebih 1.000. Kenapa? Karena ada verifikasi administrasi, bisa saja yang 1.000 lebih diserahkan itu kurang. Atau katakanlah hasil verifikasi administrasi kita dari 1.100 yang dikumpulkan, ternyata yang memenuhi syarat cuma 1.005. Maka 1.005 ini yang kemudian nantinya kita cuplik sampel. Oke. Nah, 1.000 yang diserahkan minimal oleh bakal calon itu harus ada keterwakilan dari 3 kabupaten kota sebarannya. Kalau misalkan dalam proses verifikasi itu ada ketidaksesuaian, ada nggak misalkan masa perbaikan kayak yang biasa? Oh iya, jadi verifikasi administrasi yang hari ini atau besok akan berakhir, itu adalah verifikasi tahap administrasi kedua. Kenapa tahap kedua? Karena di tahap awal setelah kita verifikasi administrasi, ada yang hasil verifikasi administrasinya tidak terpenuhi syarat minimal 1.000. Oke. Mereka perbaikin. Oke. Setelah mereka perbaiki, kami lakukan proses permin lagi. Verifikasi administrasi. Nah, yang kami lakukan sekarang. Nah, kalau dalam rekapitulasi yang insya Allah kami akan laksanakan hari Rabu pagi nanti, ternyata verifikasinya masih didapat atau ditemukan bakal calon ini syarat minimal yang 1.000 tadi tidak terpenuhi juga, maka dia tidak akan ikut di tahap pencuplikan sampel. Artinya gugur. Selesai di situ dia. Lalu kemudian pencuplikan sampel yang kami lakukan itu per masing-masing wilayah hasil penyerahan dukungannya yang sebaran tadi minimal 3 kabupaten kota. Jadi pencuplikan sampel ini tidak dimaknai sekaltara langsung dicuplik begitu saja, tapi dia masing-masing umpama di bulungan sampelnya siapa, lalu kemudian ditarakan, dinunukan. Nah, setelah itu baru kemudian mulai tanggal 6 kita akan mulai bekerja, teman-teman kita di bawah untuk melakukan verifikasi faktual. Kalau kita melihat tahapan kan pemilihan PPS sudah oke ya. Kemudian Pantarlih, proses Pantarlih sampai kapan tuh? Iya. Hal ini sudah tahapan proses teman-teman melakukan verifikasi administrasinya, dokumen yang sudah dikumpulkan. Iya. Yang jelas insya Allah bulan Februari ini mereka sudah terbentuk, langsung kemudian mereka akan kita bimtek. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, kami sedang melaksanakan tahapan proses untuk calon DPD. Tapi kemudian beririsan juga
Kami sekarang, teman-teman di bawah khususnya, konsentrasi di PPS adalah rekrutmen Pantarli. Pantarli yang kemudian nanti akan bekerja melaksanakan coklit pada bulan Februari ini. Nah, kami juga akan melakukan BIMTEK kepada PPK, kepada PPS dan Pantarli terkait kerja-kerja yang perlu konsentrasi full di bulan Februari ini. Apa itu? Terkait verifikasi faktual untuk calon perseorangan tadi, beririsan juga waktunya dengan pelaksanaan coklit data pemilih. Berarti kayak tahapan untuk numpuk di bulan Februari ya? Iya, ada yang beririsan gitu Bang. Ya. Tapi makanya semuanya perlu kita konsolidasikan. Insya Allah siang ini kami karena harus cepat, kami mengundang teman-teman kabupaten kota melalui Zoom meeting untuk melakukan konsolidasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi ini pembukaan awal. Insya Allah besok kami akan undang KPU kabupaten kota untuk di BIMTEK terkait pelaksanaan perpak. Setelah itu mereka akan hadir juga hari Sabtu untuk kita cuplik sampel. Setelah itu mereka kita minta pulang untuk konsolidasi dengan teman-teman di PPK. Kemudian nanti PPK setelah dilakukan konsolidasi itu juga membimtek teman-teman PPS. Begitu juga selanjutnya. Nah, proses ini kami nggak bisa lepas begitu saja. BIMTEK yang dilakukan nantinya oleh teman-teman KPU kabupaten kota kepada PPK itu kami pastikan kami lakukan supervisi terhadap pelaksanaan BIMTEK yang dilakukan. Ada juga yang dilakukan oleh PPS nantinya, maka wajib oleh PPK kepada PPS wajib hukumnya KPU kabupaten kota melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan itu. Nah, ada persoalan dalam proses, katakanlah bahwa kami sudah diberikan surat edaran dari KPU RI bahwa pelaksanaan verifikasi faktual itu dilakukan sesuai dengan jadwal. Lalu kemudian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, coklit, yang insya Allah kalau tidak salah itu akan dimulai tanggal 12 Maret Februari ini ya, 16 Februari 16 Februari ini akan dimulai proses pemutakhiran data pemilih yang coklit. Artinya sebelum tahapan coklit itu Pantarli kan harus dapat pengetahuan apa aja yang mereka harus lakukan. Nah, di atasnya ada PPS. PPS juga harus tahu apa yang mereka harus sampaikan kepada Pantarlinya. Di atasnya lagi ada PPK. PPK juga harus diberikan bekal oleh KPU kabupaten kota untuk melaksanakan proses BIMTEK kepada jajaran di bawahnya. Pelaksanaan coklit atau pemutahiran data pemilih yang dilaksanakan tanggal 16 itu, ya, dia tentunya harus dilakukan BIMTEK-nya sebelum itu, sebelum 16 kan gitu. Sementara ini baru proses pemilihan. Tanggal 12, maaf 12 saya lupa, tanggal 12. Tanggal 12. Artinya sebelum itu mereka sudah harus diberikan pembekalan. Nah, saya dapat informasi baru tadi pagi, Bang, bahwa ada persoalan yang kita hadapi ini, yaitu bahwa penerbangan ke Kecamatan Kerayan yang ada di Nunukan itu baru akan ada pada tanggal 16. Sementara pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih akan kita mulai tanggal 12. Iya kan gitu. Teman-teman Kabupaten Nunukan sudah menelpon kami, menghubungi kami bahwa mereka tidak bisa bergeser ke Kerayan untuk membimtek 5 PPK yang ada di kecamatan di sana karena persoalan transportasi yang tidak ada. Biasanya kan kita menyediakan alternatif ini, Bang. Kalau tidak bisa melalui secara langsung kita menuju ke lokasi, maka kita melalui Zoom. Persoalannya di sana juga jaringan juga bermasalah. Nah, ini jadi persoalan, dan saya tadi minta salah satu pimpinan KPU provinsi yang membidangi terkait data pemilih ini berkoordinasi kepada pimpinan KPU Republik Indonesia untuk mendapatkan solusi terkait persoalan kita di perbatasan, dan ini berulang, kita sering mengalaminya. Dan mungkin di daerah lain yang kayak di Papua mungkin
hal yang sama juga terjadi Betul, seperti itu. betul. Nah, solusinya apa kira? Belum dapat. Ya, ini baru tadi pagi kita dapat informasi dari teman-teman Nunukan. Kita coba minta arahan dari KPU. Jadi langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mensiasati. Karena kalau kita tunggu tanggal 16, tentu ada beberapa hari yang terlewatkan. Yang sudah terlewatkan gitu. Iya, iya. Nah, Belum itu akan lagi mengganggu proses tahapan iya, selanjutnya. artinya tidak maksimal, Bang. Kita disediakan katakanlah mulai tanggal 12, kita tanggal 16 baru tiba di sana. Itu belum BIMTEK-nya lagi. Ya kan gitu. Kalau misalkan dilakukan BIMTEK secara Zoom, tetapi dikumpulkan di sebuah lokasi yang tadi jaringan aman gitu, Ya. mungkin kan nggak? Ya, kalau memang itu mungkin dilakukan sebagai bagian langkah alternatif, oke. Tapi sesungguhnya jauh lebih efektif kalau kemudian kita bisa berhadapan secara langsung. Betul. Karena kita punya pengalaman, Bang. Pemilu Pilkada 2020 yang lalu, karena dalam suasana pandemi, pertemuan-pertemuan itu kan dibatasin. Ya. Karena harus sesuai prokes. Maka ada pertemuan yang kami lakukan itu yang harusnya bisa maksimal menghadirkan banyak orang, dia kita batasin. Ya. Kemudian solusinya juga untuk lebih banyak kita Zoom, nggak maksimal, Nggak efektif juga. nggak efektif juga. Akhirnya memang perlu dilakukan pertemuan secara langsung. Nah, ini kami masih menunggu bagaimana arahan selanjutnya, termasuk kami minta teman-teman KPU Nunukan mungkin ada langkah-langkah seperti tadi. Apakah memungkinkan ada titik tertentu di sana Yang bisa yang memungkinkan kita melalui Zoom? Iya, untuk apa namanya, untuk tahap awal. Itu penerbangan salah satunya Iya. sarana transportasi. Ya, tadi saya minta teman-teman di sekretariat KPU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah memang tidak ada penerbangan lain selain yang ada. Atau charter kalau memang Iya. sangat memungkinkan. Kalau charter tentu secara pembiayaan belum teralokasikan Oke. untuk pelaksanaan Ini ini. menariknya gini Bang, ini kan sebuah kendala yang mungkin terulang-ulang tuh ya. Ya. Artinya kan sebenarnya pemerintah pusat juga mendesain kira-kira alternatif apa yang memungkinkan itu bisa jadi solusi. Betul. Nah, itu gimana kira-kira ke depan, atau mungkin ya tahapan ini deh, ini kan baru satu tahapan nih. Betul. Untuk apa, verifikasi dan apa namanya persiapan Ya. coklit itu. Apa kendala yang kayak gini bukan hanya baru kita temukan Iya. dari setiap pemilu ya. Bahkan bukan hanya tahapan menjelang kita coklit ini. Saat rekrutmen PPK kemarin, rekrutmen PPS kemarin, dialami oleh teman-teman yang ada di Nunukan dan di Kabupaten Malinau. Contoh begini, di Malinau itu kemarin, katakanlah perjalanan dinas kita berikan waktu maksimal 5 hari. Ya. Di mana mereka itu agak berbeda dengan daerah yang lain. Daerah yang lain ada tahapannya, hari ini mereka melakukan CAT. Setelah itu selesai, nanti setelah 2 harinya baru kemudian ada wawancara. Di daerah-daerah tertentu CAT nggak bisa dilaksanakan karena kondisi jaringan. Iya, iya. Apa yang dilakukan? Seleksinya tertulis manual. baru Dilakukan ya. Jadi selesai hari itu langsung diperiksa, langsung diumumkan, langsung wawancara. Kenapa dipadatkan? Ini menghitung jadwal untuk bisa balik. Ya, tapi ada juga kemarin teman-teman di Malinau itu ketika mereka ke kecamatan, kalau mereka mau balik itu harus menunggu sekitar setengah bulan baru bisa balik ke ibu kota kabupaten. Sehingga ketika saya komunikasi dengan ketuanya, ada langkah lain, alternatif lain. Untungnya di tempat yang mereka itu masih sempat bisa komunikasi, Bang. Nah, karena ada tahapan di kabupaten yang harus segera diplenokan dan membutuhkan kelengkapan pimpinan, maka kemudian mereka harus kembali lebih awal, karena kalau nunggu yang 9,5 bulan itu nggak dapat. Mereka muter. Jadi dari daerah kecamatannya itu mereka harus ke Kaltim dulu. Jadi ke Samarinda dulu, dari Samarinda ke Balikpapan, Balikpapan Tarakan, baru next speed lagi ke Malinau. Dan itu apa namanya? Mereka bisa dapat untuk tahapan kegiatan yang lain. Dan ini berulang. Dan sejak saya di KPU Provinsi, dalam setiap momentum rapat pimpinan dengan KPU Republik Indonesia saya sampaikan. Tapi sekali lagi,
solusi ini tidak hanya dari KPU sebenarnya, perlu perhatian juga dari pemerintah pusat, ya. Kendala akses transportasi, kemudian jaringan komunikasi yang tidak lancar. Termasuk biaya juga kali ya. Iya. Nah, biaya ini kan cukup besar, berbeda dengan daerah-daerah yang jarak tempuhnya mudah. Ini akan kita alami lagi nanti pada tahapan Distribusi hampir setiap tahapan Bang kita sampai ngalamin. distribusi logistik segala macam. Logistik, kalau logistik itu tentu tidak ada alternatif selain kita charter pesawat. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, karena sekali lagi untuk ke daerah-daerah perbatasan yang menggunakan armada transportasi udara itu sudah penerbangannya itu terbatas, armadanya tidak besar, kan kapasitasnya kan tidak banyak itu. Antriannya panjang. Sehingga kalau kita penyelenggara pemilu mengikutkan logistik pemilu untuk distribusinya ke daerah-daerah itu bisa dipastikan akan mengganggu penerbangan masyarakat. Ya. Ya, sehingga yang bisa kita lakukan ya mencarter pesawat. Nah, kalau kita bicara soal PPS ya, kemarin kan hampir semua sudah selesai nih, sudah dilantik juga. Dulu kalau nggak salah kan soal upah apa honor ya, honor itu sekarang menyesuaikan ke SK Kementerian Keuangan atau ada kebijakan-kebijakan lain untuk itu, Bang? Ya, penetapan terkait honorarium tentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu, yang alhamdulillah kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ada kenaikan. Ya, saya kira memang ini patut disyukuri, walaupun memang tidak berimbang dengan tekanan politik, ya, beban kerjanya. Nah, makanya kemudian kita coba melakukan evaluasi, Bang. Di mana seperti yang kita ketahui, pada saat pemilu 2019 yang lalu, banyak penyelenggara yang karena faktor kelelahan kemudian mereka wafat. Ada hikmahnya juga kita melaksanakan Pilkada 2020, di mana ada regulasi yang mengatur terkait rekrutmen penyelenggara itu diberikan batasan waktu, batasan umur, usia. Ya, karena beban kerja tadi ya. Kemarin memang faktor protokol kesehatan. Apalagi kalau kemudian orang-orang tua kita ada penyakit. Iya, riwayat penyakit yang itu berpotensi kesehatannya terganggu. Nah, kemudian 2020 itulah kemarin kita bisa rekrut penyelenggara yang muda-muda. Tapi sekali lagi saya kira memang walaupun hari ini kita sudah berada pada kondisi ya belum pada yang normal seperti sebelumnya, kami tetap mengingatkan teman-teman kami untuk protokol itu tetap harus kita perhatikan. Ini mengantisipasi. Nah, proses rekrutmen ini selain memperhatikan usia, batas maksimal usia, kami juga ingin melibatkan generasi milenial yang paham IT. Oh iya. Karena seperti Pilkada 2020 kan kita di tengah pandemi ada aplikasi yang kita pakai untuk bagian proses transparansi yang namanya Sirekap. Betul. Nah, Sirekap itu kan hasil di TPS yang boleh didokumentasikan oleh siapapun. Kalau dulu yang menerima dokumen hasil penghitungan suara, rekapitulasi suara itu kan orang-orang tertentu. Siapa? Saksi partai politik yang membawa mandat. Itu kita kasih. Tapi sekarang pada saat Pilkada 2020 ada Sirekap itu kertas plano besar yang menjadi catatan terkait hasil perolehan suara itu boleh dipoto. Ya, dipoto bukan hanya oleh penyelenggara kami. Jadi pengawas semua termasuk masyarakat umum mau foto boleh. Jadi hasil plano yang manual itu itu dipoto. Ya, itu dikirimkan ke dalam Sirekap. Nah, semua boleh masuk. Semua boleh mendokumentasikan. Jadi begitu selesai proses penghitungannya, penyelenggara mempersilahkan yang mau mendokumentasikan. Ya, saya kira ini juga menjadi bagian transparansi penyelenggara. Jadi ketika orang nggak berani punya dokumen masing-masing. Kalau kami penyelenggara umpamanya mau merubah
itu kan dipastikan banyak semua orang bisa mengkomplain. Ya, Benar. itu kita rekap. Boleh saja kemudian ada upaya mau memanipulasi, mendongkrak perolehan suara, tapi dokumentasi itu tidak bisa dibohongi. Ya, Semua orang sudah bisa punya. Nah, terkait mengupload yang saya bilang tadi hasil dokumentasi di TPS itu ke dalam aplikasi Sirekap perlu dukungan jaringan. Nah, betul. Iya kan? Iya. Nah, makanya kemudian ini juga kami sampaikan daftar inventarisir masalah pada saat Pilkada 2020. Jaringan, akses transportasi yang terbatas itu juga menjadi bagian. Nah, saya berharap mudah-mudahan aplikasi ini, sistem ini bisa digunakan juga. Itu Di semua level tuh ya, sampai TPS-TPS di seluruh Iya, jadi nanti begini. daerah. Tetap yang menjadi acuan adalah rekap manual. Iya, pasti. Tapi ini adalah menjadi bagian transparansi, transparansi publik, ya, termasuk untuk menjadi bagian pengawasan publik kepada kami penyelenggara terkait hasil pemilu. Nah, nanti ketika ada rekap di tingkat kecamatan, kalau terdapat perbedaan perolehan suara, itu kan kita bisa acuannya kita kan TPS awal, di mana ada kesalahan. Biasanya yang terjadi perubahan itu, ya penyelenggara kita di TPS itu kan hanya kesalahan penginputan, umpamanya pemilih laki-laki harusnya 10, tertulis 9, tertukar dengan yang perempuan. Jadi, tapi perolehan suara saya kira itu nggak akan berubah. Nah, kalau kita bicara soal tadi bahwa anggota PPS yang tadi harus milenial, anak muda lah utamakan, kemudian nggak gaptek. Nah, sejauh ini kan sudah terpilih ya. Apakah semua itu terpenuhi? Artinya terutama di beberapa daerah yang mungkin akses teknologinya yang belum, yang masih agak tanda kutip terbelakang lah. Sejauh ini gimana, Bang? Secara umum? Ya, secara umum alhamdulillah terpenuhi ya. Terpenuhi. Hari ini jarang sekali kita menemukan orang yang tidak menggunakan gadget gitu. Jadi ya minimal mereka bisa moto kan gitu, bisa mengirim, ya itu yang sederhananya seperti itu. Melibatkan teman-teman milenial yang paham IT sebagai penyelenggara, selain harus membantu tugas-tugas kami dalam penyelenggaraan seperti melaksanakan tahapan, mereka juga bisa menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk mengcounter isu-isu hoax yang ada di media sosial. Ya kan? Benar. Di setiap penyelenggaraan pemilu, pilkada, berita-berita hoax itu kan mendominasi. Maka kemudian penyelenggara juga harus bisa mengcounter dengan memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif. Nah, lewat teman-teman milenial ini kan yang sebenarnya punya potensi sekali sebagai pengguna teknologi hari ini, pengguna media sosial dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kemudian mereka kita bisa libatkan untuk bersosialisasi secara masif di dunia media sosial. Nah, ini menarik Bang, tadi terutama terkaitkan dengan berita-berita hoax ya. Nah, bagaimana untuk artinya sumber resmi apa yang nanti masyarakat bisa akses? Ketika misalkan ini kan biasa data ini sering tersebar kemana-mana ya, misalkan caleg si A ini dapatnya sekian, ternyata sebenarnya ya resmi. Nah, apakah pakai Sirekap itu atau gimana? KPU itu punya seperti humasnya. Jadi di KPU itu ada divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Dia yang mengkonsolidasikan bagaimana kemudian seperti humasnya KPU lah. Jadi karena kita ini lembaga hierarki, itu mulai dari pusat ada. Nah, kita sudah punya grup bersama antara KPU RI dengan KPU provinsi sampai ke KPU kabupaten kotanya. Ada media sosialnya KPU RI, begitu di-share oleh pimpinan KPU RI di media sosial KPU RI, maka KPU provinsi, KPU kabupaten kota share juga secara keseluruhan. Termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, informasi tahapan, itu kami minta semua penyelenggara kami itu memasang di WA-nya. Di grup. Di grup di mana mereka berkumpul. Jadi
bagian transparansi itu biasanya KPU juga menyediakan kalau menjelang pemilihan Tapi itu ada. itu update terus. Iya, biasa kita mengupdate di situ. Masyarakat bisa Karena update. pengalaman kami di media nih, kita kan sering kita dapat data-data justru dari luar KPU ya. Betul. Misalkan ada satu instansi tertentu lah, kita nggak perlu nyebut. Mereka udah lebih cepat, misalkan perolehan suara di dapil ini udah keluar. Makanya kadang kita ini bingung. Kalau kita pakai acuan KPU terlambat, Ya. tapi pakai acuan yang instansi itu justru lebih cepat. Nanti gimana Bang? Apakah nanti juga, maksud saya gini, pengalaman pemilu yang lalu yang agak lambat tadi itu akan diperbaiki sehingga updating itu yang akan menjadi Iya. cepat juga. Itu salah satu yang kami sampaikan di dalam forum Rapim, bahwa ikhtiar transparansi hasil pemilu kepada publik itu sudah kita mulai Iya. dengan penggunaan Sirekap tadi. Nah, tapi kemudian publik kan juga membutuhkan informasi cepat. Cepat, betul. Ya, transparansi oke sudah. Bagaimana kemudian kita bisa jawab? Nah, ini memang jadi problem. Karena di dalam peraturan proses rekapitulasi kan disebut berjenjang, bertahap. Ya, ya. Tidak dari TPS langsung ke KPU provinsi. Ada tahapan yang dimana data itu diolah. Ada formulir yang harus diisi, harus disampaikan lagi. Nah, sekali lagi saya bilang, walaupun dia yang menjadi acuan adalah rekapitulasi manual, tapi si rekap ini menjadi bagian kami tampilkan ke publik untuk diketahui. Nah, kalau kemudian contoh umpamanya partai politik ini helpdesk-nya itu juga lengkap saksinya di setiap TPS, cepat juga mereka dapat. Ya kan, kenapa? Ya, ya. Karena jika katakanlah ada 100 TPS, berarti mereka punya saksi di setiap TPS yang jumlahnya 100. Dalam waktu yang tidak terlampau lama mereka sudah tahu hasilnya. Iya, betul. Ya kan? Ya. Minimal perolehan suara secara umum partai tersebut. Karena kalau perorangan itu kan perlu waktu lagi. Betul. Nah, saya mohon maaf, memang pada saat hari H, saat kami melakukan proses penghitungan dan rekapitulasi, kami minta teman-teman petugas kami di bawah itu konsen untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tapi seringkali mereka disibukkan dengan permintaan data yang mereka belum selesai, tapi orang berlomba-lomba minta. Betul. Nah, sehingga ketika ada perbedaan data yang disalahkan kami. Padahal data ini kan kita masih olah ini. Iya, masih proses. Yang diolah itu bukan terkait perolehan suaranya, tapi pengisian dokumen, formulir-formulir, jumlah pemilih berapa yang hadir, yang di DPT, yang tidak terdaftar di DPT menggunakan KTP berapa yang hadir, kan gitu. Jumlah surat suara yang digunakan berapa, yang rusak berapa, kan itu nanti ada dijumlahkan. Makanya perlu proses. Sementara pihak-pihak lain ini kan berkepentingan terkait hasilnya saja. Iya, iya. Nah, ya itulah kadang yang kami ya di media itu kadang bingungnya gitu. Media itu kan harus menampilkan data berdasarkan sumber resmi, yaitu KPU. Sementara pembaca itu pengennya tadi cepat. Nah, sebenarnya hoax itu kan bukan berarti sesuatu yang bohong, tapi kadang hoax itu kan bisa muncul justru kayak semacam dari instansi resmi gitu. Itulah yang kadang apakah nanti KPU bisa mengimbangi. Jadi oke lah terlambat, tapi minimal tidak kalah terlalu lambat dibanding media-media yang banyak. Ya tentu karena ini sifatnya nasional, tentu kebijakan secara nasional oleh pimpinan KPU ini saya yakin sudah dipikirkan untuk bagaimana kemudian KPU juga bisa memberikan akses informasi perolehan suara secara cepat. Selain transparansinya tadi sudah diikhtiarkan kan begitu. Tinggal rekap hasilnya itu yang kemudian dibutuhkan cepat. Tapi prosesnya tidak seperti dulu Bang ya. Dulu kan misalkan kan tiap update. Nah, apakah nanti proses yang tahapan yang di 2004 ini sistem input datanya seperti apa biar cepat gitu? Iya. Yang jelas periode KPU ini mencoba melakukan pembaruan-pembaruan dengan melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan pada saat pemilu yang lalu. Perbaikan dilakukan itu untuk tentu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini mungkin belum terjawab. Ya, contoh tadi bagaimana kemudian masyarakat bisa diberikan informasi cepat terhadap hasil.
Karena sumber resminya kan tentu KPU sebagai penyelenggara. Iya. Kalau didapat dari yang di luar penyelenggara kan agak repot. Apalagi kalau kemudian ketika ini yang paling cepat dianggap itulah sumber yang paling benar. Iya. Sementara penyelenggara belum mengeluarkan informasi resminya. Gitu. Saya berharap mudah-mudahan ada satu sistem juga yang bisa dibuat yang katakanlah umpamanya di tingkat bawah, di tingkat TPS dikoordinir mungkin oleh KPU kabupaten kotanya, itu ketika dapat hasil suara di TPS selalu bisa menginput, ya kan? Ya, sehingga bisa diikuti update-nya oleh publik. Bayangan saya gini, kenapa tadi disampaikan bahwa perlu petugas yang nggak gaptek? Jadi sistem input data itu juga secara by virtual tadi, secara online. Jadi jam hari ini sekian udah kirim, ya kirim masing-masing TPS ke level PPS, ke PPK ke KPU. Jadi prosesnya lebih cepat tuh. Ya, itu tadi saya kira memang KPU RI saya yakin sudah memikirkan langkah-langkah tersebut, dan tinggal kami nanti diberikan arahan bahwa ini akan kita lakukan. Nah, proses untuk mendapatkan hasil itu kan masih panjang. Betul. Hari hanya saya yakin karena hari ini kami berkonsentrasi pada tahapan yang dekat. Ya, menyiapkan infrastrukturnya ya. Infrastruktur, contoh umpamanya DPD yang kita proses, ada yang namanya sistem informasi pencalonan, SILON. Dulu pemilu-pemilu kita yang masih manual, kalau mau daftar banyak dokumen bawa ke KPU. Fotokopi KTP-nya itu dibawa semua ke KPU. Sehingga begitu selesai pemilu, kantor KPU tempat tumpukan dokumen. Ya kan gitu. Alhamdulillah mulai proses perbaikan, ada sistem informasi pencalonan di mana si calon itu harus punya operator, punya LO yang kemudian kami BIMTEK sebelumnya. Apa yang harus mereka lakukan? Semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencalonan itu mereka input ke situ. Input aja ya. Jadi sehingga ketika datang ke KPU hanya bawa satu map, ya, yang di situ menyatakan bahwa dia sudah melakukan proses penginputan. Jadi nggak banyak lagi. Kami melakukan pemeriksaannya juga di situ secara langsung. Nah, kemudian ada lagi sistem informasi data pemilih, SIDALI, umpamanya. Itu kemudian juga kita bisa mengakses di mana apakah kemudian ada satu orang dia ganda datanya, di mana dan sebagainya. Ini kan lebih memudahkan kita. Nah, saya yakin makanya termasuk itu tadi. Bisa saja nanti ada sistem informasi terkait hasil. Ya. Kalau tadi kan ada Sirekap itu yang kita buat saat hari H. Bisa saja kemudian apakah nanti Sirekap yang diperbaharui atau kemudian ada sistem yang baru lagi yang disiapkan untuk perangkat. Sebenarnya bisa mudah sih, ketika sudah ada sistem, kemudian tinggal ngaput kan cepat. Ya, betul. Bang, kalau kita ini dalam waktu dekat kan Pantarlih coklit. Ya. Nah, berarti nanti petugas langsung door to door, ya, seperti yang dulu mendaftar kembali ya untuk itu. Mungkin sebagai sosialisasi nih kepada penonton ini. Itu mulai kapan dan kira-kira masyarakat apa yang perlu disiapkan ketika ada insya Allah tanggal 12 kita akan mulai. 12 Februari ini. Iya, 12 Februari, di mana tentu kami berharap kerjasama masyarakat secara luas untuk memperhatikan tahapan, mengupdate informasi terkait tahapan coklit data pemilih. Kami akan datang dari rumah ke rumah. Tolong disediakan saja dokumen kependudukannya, ada KTP yang memastikan bahwa dia warga negara Indonesia kan. Pemilih itu punya hak pilih. Usianya berumur 17 tahun, dibuktikan dengan dokumen kependudukan, KTP elektronik. Dia akan bisa masuk menjadi pemilih walaupun belum berusia 17 tahun sepanjang dia sudah menikah dan melampirkan dokumen akta nikahnya. Kalau misal di saat coklit atau Pantarlih itu masih bulan sekian, tapi nanti pas hari hanya udah masuk di 17. Itu kami kan sebelum pemilu itu ada yang namanya pemutaran data pemilih berkelanjutan, DPB.
di mana kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Sdukcapil, ya. Kemudian sekolah-sekolah. Kemudian kemarin kami juga sudah pernah melakukan silaturahmi ke Kapolda, Korem. Itu pertama, kalau di Capil mereka kan sudah punya data terkait daftar potensi pemilih, di mana adik-adik kita, anak-anak kita yang hari ini dia belum cukup 17 tahun, tapi pada tanggal 17 Februari dipastikan dia sudah berumur 17. Itu datanya ada sudah. Oke. Ya. Lalu kemudian kenapa penting kami berkoordinasi kepada Polri dan TNI? Karena bisa saja pada saat sekarang ada anggota TNI Polri yang secara persyaratan tidak bisa menjadi pemilih. Oh, ya kan? Iya, betul. Tapi di 14 Februari 2024 dia sudah pensiun. Ya. Nah, maka kemudian ini kan potensi yang akan bisa menjadi pemilih juga, itu sudah kita data juga. Nah, makanya koordinasi yang kami lakukan itu penting, termasuk coklit ini yang kami lakukan. Kan bisa saja ada orang kita temukan data kependudukan dia pekerjaan TNI atau Polri. Tapi ternyata begitu kita datang beliau sudah pensiun. Ya kan? Berarti ada haknya yang harus kita penuhi. Oke. Itu perlu kita coklit. Nah, ini juga mungkin juga perlu sosialisasi juga nih. Apakah petugas coklit nanti masih seperti yang dulu harus pakai macam-macam ATK atau sudah mulai kembali normal? Sampai sejauh ini kita sudah mulai kembali kepada kondisi normal. Memang kami mengingatkan secara personal masing-masing teman-teman petugas kami untuk tetap menjaga protokol itu. Ya setidak-tidaknya kalau merasa merasakan bagaimana enak itu kan kita gitu. Maka kemudian kita minta bekali dirinya dengan ya setidak-tidaknya vitamin. Saya seringkali dalam kegiatan sosialisasi, supervisi, monitoring yang paling penting kami ingatkan pertama, kalian harus sehat. Kalau di tingkat KPU RI dengan jajaran sekjenan, kemudian KPU provinsi dengan sekretariat termasuk sampai kabupaten kota, alhamdulillah ketika awal tahapan yang pertama kami lakukan adalah general check up. Jadi semua sudah di jajaran pimpinan dan sekretariat. Teman-teman PPK, kemudian PPS kemarin pada saat proses rekrutmen, mereka juga kita minta melakukan pemeriksaan kesehatan minimal mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi terkait. Nah, harapan kita memang pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh teman-teman kita Pantarlih yang dari rumah ke rumah itu juga tidak memunculkan kekhawatiran. Kesehatan itu menjadi bagian penting. Maka tagline kita, penyelenggara harus sehat, pemilunya juga harus sehat. Sehingga kita semuanya kan selamat gitu. Sehingga ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dengan komitmen kita menjaga kesehatan sama-sama. Bang Surya, setiap kesempatan pelantikan PPS PPK selalu mengamanahkan harus menjadi petugas yang amanah, jujur, berintegritas. Bisa dijelaskan kembali, Bang? Iya. Pemilu itu hasilnya betul-betul bisa dipercaya, tentu harus dimulai bagaimana publik percaya kepada penyelenggara. Betul. Itu kuncinya di situ. Kepercayaan publik kepada penyelenggara, ya trust publik itu harus menjadi bagian yang paling kita kedepankan. Maka saya selalu mengatakan kemewahan penyelenggara itu adalah integritas. Maka itu harga diri dan harus kita jaga. Nah, untuk itu memang selain itu harus menjadi pegangan kita ini diawasi oleh masyarakat secara luas, termasuk melaksanakan tugas. Bukan hanya kami KPU, bahkan jajaran di bawah sebelum melaksanakan tugas sudah diambil sumpahnya. Sehingga kami harap dengan semua penyelenggara itu menjaga integritasnya, kepercayaan publik itu juga kita dapat, sehingga hasil pemilu itu tidak menjadi sumber kegaduhan baru. Tapi sekali lagi, ekspektasi melahirkan pemilu yang berintegritas
yang tentu komitmen itu harus kami mulai dari kami sebagai penyelenggara, harus juga didukung baik oleh pemerintah yang berintegritas, peserta yang berintegritas, termasuk masyarakat pemilihnya harus berintegritas. Betul. Agar kemudian terpilih pemimpin yang terbaik dan berintegritas, yang pada gilirannya kan akan memberikan pelayanan kepada kita semua. Betul. Bang, terakhir soal target pemilih nih ya. Berapa persen yang nanti, dulu kan saya 70, di atas 75% lah ya. Bagaimana nih supaya masyarakat, terutama nih saya selalu mengatakan 2024 itu kan mayoritas banyak pemilih pemula nih. Mereka punya kesadaran untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilu 2024 itu. Iya, pemilih milenial, pemula kita cukup signifikan. Dan saya kira mereka tidak boleh diam. Mereka harus ambil peran, berpartisipasi aktif, kemudian bagaimana ikut menentukan pemimpin terbaik buat daerah ini. Jadi banyak langkah yang kami lakukan, ada kegiatan-kegiatan sosialisasi secara masif dengan melibatkan berbagai pihak. Bahkan di dalam pemilu itu biasanya kami merekrut yang namanya relawan demokrasi dengan berbagai macam segmentasi, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi. Jadi kemaslahatan bangsa daerah ini bukan hanya ditentukan oleh 1-2 orang, tapi partisipasi masyarakat secara luas itu ikut menentukan. Termasuk kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah bangsa, perjalanan bangsa ini, peran generasi muda itu sangat luar biasa. Kaltara sebagai daerah muda, walaupun bukan lagi provinsi terakhir, karena kita sudah punya 38 provinsi, tentu harus mengejar sebagaimana provinsi-provinsi lain. Nah, keterlibatan anak-anak muda, selain ada yang di penyelenggara, bisa juga jadi peserta. Dan kami berharap rekan-rekan muda, pemilih milenial ini menjadi bagian yang terdepan untuk melawan politik transaksional, politisasi SARA, sehingga mereka bisa menjadi sebuah gerakan muda yang membawa kemajemukan ini untuk bagaimana sama-sama berpastabikul khairat oleh kita, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi nggak bisa lagi anak-anak muda hanya berdiam diri, sibuk dengan game dan lain sebagainya. Masa depan bangsa termasuk salah satu penentunya anak-anak muda. Maka kami harap 2024 ini menjadi bagian penentu partisipasi orang-orang muda, agar bisa melahirkan pemimpin terbaik dengan politik yang berkeadaban, politik yang santun, dan termasuk bagaimana menjaga prestasi Kaltara sebagai provinsi paling aman se-Indonesia pada pemilu 2019 yang lalu. Lalu kemudian kita berharap tingkat partisipasi pemilih kita pada pemilu 2019 yang di atas 75% itu lebih meningkat, bukan hanya secara kuantitas tapi kualitasnya juga menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bang Surya. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemilih muda bisa ikut berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu penyelenggaranya, peserta partai politik pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan tentunya juga masyarakat pemilih. Itulah Tribuner diskusi saya dengan Bang Surya Islami sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara yang luar biasa. Semoga memberikan semacam insight lah, edukasi bagaimana nanti pemilu 2024 menjadi lebih baik. Terima kasih Bang Surya. Nanti kita akan melanjutkan kembali di sela-sela agendanya luar biasa padat. Saya tadi sampai bingung, Februari, Maret, April, begitu padatnya agenda dari KPU. Sekali terima kasih. Kita tunggu lagi agenda apa KPU di bulan-bulan yang akan datang. Kita akan diskusi dalam program Mata Lokal Memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.